Kembali lagi, hari ini tanggal 27 April 2025. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait reksadana pendapatan tetap, kali ini kita akan membahas terkait reksadana saham atau equity fund. Berbeda dengan reksadana pendapatan tetap, reksadana saham ini berisi minimal 80% saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kembali lagi, resiko yang ditawarkan cukup tinggi, namun potensi keunggulannya terutama di kinerja dan profit itu juga lebih tinggi daripada fixed income ataupun money market. Nah, kembali kita masih menggunakan platform growing dari Mandiri Sekuritas. Kali ini kita akan cek dulu untuk return yang 1 tahun. Nah, jadi bisa dilihat per tanggal 27 April 2025 hanya ada satu reksadana di Growin yang menunjukkan kinerja positif, kinerja selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan, membuktikan ya bagaimana fluktuasi dan resiko investasinya cukup besar. Jadi saya harapkan rekan-rekan untuk senantiasa menganalisa dan menimbang kembali manajer investasi yang digunakan ataupun komposisi yang ada di dalam reksadana tersebut. Oke, sebagai contoh kita ambil Cipta Saham Unggulan Syariah dari Ciptadana yang menunjukkan satu-satunya kinerja positif. Nah, bisa dilihat dari grafis bahwa kinerjanya sangat-sangat fluktuatif. Ini menunjukkan kalau rekan-rekan bertipe investor yang ingin stabil-stabil saja, tidak banyak pergolakan, maka ini sangat tidak cocok. Dan sangat tidak disarankan untuk menyimpan dana darurat atau dana yang kiranya hendak dipakai 2 atau 3 tahun di instrumen ini. Bisa terlihat bahwa risk levelnya tinggi di sini dan kita bisa lihat bahwa historical performance-nya selama 3 tahun pun masih minus. Oke, kita coba bedah di dalamnya ada saham apa saja. Nah, bisa kita lihat di fun fact sheet-nya bahwa reksadana ini terdiri dari 96,70% efek saham. Dengan porsi efek terbesar ada di Astra Gravia, Astra International, Indofood, dan Mitra Pinastika Mustika. Nah, yang perlu rekan-rekan cermati menurut saya adalah komposisi ini apakah membuat rekan-rekan tenang atau tidak. Nah, jadi semisal rekan-rekan memilih reksadana saham, pastikan sangat-sangat perlu dipastikan bahwa saham-saham perusahaan ini sesuai dengan kriteria investasi rekan-rekan sekalian. Jadi memang dibutuhkan usaha yang lebih keras karena mau tidak mau investor harus paling tidak menganalisa mungkin 5 atau bahkan 10-10-nya efek terbesar yang dimasukkan ke dalam reksadana ini. Jadi semisal ada 2 atau 3 perusahaan yang dirasa kinerjanya tidak begitu bagus atau bahkan mulai terindikasi bermasalah, ya sebaiknya dihindari reksadana tersebut. Dan analisa tersebut harus dilakukan berkala karena tentunya ada beberapa saham yang bisa saja dijual atau dibeli oleh manajer investasi. Jadi kalau ada perubahan,
rekan-rekan investor harus dengan siap membuat analisanya, mencari perusahaan tersebut apakah masih sesuai dengan kriterianya atau tidak. Kalau dirasa tidak, ya sudah lebih baik dilepas saja. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kinerja tertinggi ada di November 2020 dengan 32,87%. Lihat bahwa 3 tahun masih minus 4,90 dan 5 tahun 35,03%, dan sejak peluncuran kita lihat diluncurkan di 2018 itu performansinya mencapai 104,60%. Jadi terlihat di sini ya bahwa kalau rekan-rekan memutuskan untuk membeli reksadana saham, maka pastikan horizon investasi atau jangka waktu investasinya minimal 5 tahun atau lebih. Ingat, 5 tahun atau lebih. Jadi sangat tidak disarankan menaruh dana darurat di instrumen ini. Apalagi untuk menaruh dana-dana yang sekiranya akan dibuat atau dibelanjakan ya untuk 2 atau 3 tahun ke depan ke instrumen ini. Jadi lebih baik tempatkan saja di pasar uang atau di pendapatan tetap. Kembali lagi, semakin besar potensi keuntungan, maka resikonya akan semakin tinggi. Jadi benar-benar diperhatikan untuk analisa dan saham-saham yang ada di reksadana yang rekan-rekan pilih. Baik, kita coba kembali. Nah, kalau melihat reksadana saham ini, mungkin saya sharing dari pengalaman saya bahwa reksadana ini menurut saya bukan satu pilihan favorit, karena kembali lagi untuk reksadana seperti fixed income itu jauh memberikan kenyamanan dan imbal hasil yang cukup terprediksi daripada reksadana saham. Terlebih lagi, kita bisa cek performa IHSG kita itu tidak terlalu baik ya, karena bisa kita lihat cukup fluktuatif, apalagi beberapa bulan belakangan itu sangat-sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh politik dan juga kebijakan internasional ya dari Amerika, sehingga mengakibatkan banyaknya outflow capital dari asing. Jadi kembali lagi, kalau misalkan ingin memantapkan diri untuk membeli reksadana ini, mohon untuk dicermati. Dan juga menurut saya pribadi, kalau rekan-rekan sudah bisa memilih saham sendiri, saya lebih menyarankan rekan-rekan untuk membuat dalam tanda kutip reksadana Anda sendiri, atau yang berisi saham-saham yang rekan-rekan nyaman bisa pegang dalam jangka waktu yang lama sesuai selera risiko masing-masing. Karena kan ketika kita membeli reksadana saham, kita bergantung pada penilaian manajer investasi, yang mana belum tentu ke depannya sesuai dengan tujuan atau keinginan kita secara pribadi. Jadi ketika rekan-rekan sudah mampu, sudah berani ya mengambil resiko untuk memilih saham-saham sendiri, ya lebih baik buat saja portofolio sendiri. Jadi demikian untuk reksadana saham. Jadi kalau reksadana saham Indonesia ini ya kondisinya mungkin bisa dilihat ya, untuk 3 tahun pun sepertinya tidak terlalu
ya tidak terlalu banyak menarik juga. Bahkan di sini paling parah ada yang minusnya hampir 50%, dan ya tidak banyak yang bisa mengalahkan IHSG. Bahkan 3 tahun 8,88% itu ya kalah lah oleh reksadana pendapatan tetap. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan untuk membeli reksadana saham. Mungkin kalau ingin ke reksadana pendapatan tetap atau money market saja. Sambil kita menunggu apakah mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan reksadana saham Indonesia bisa pulih ya, seiring dengan pulihnya IHSG dan juga iklim investasi dan politik di Indonesia. Jadi ya bisa dibilang ini IHSG-nya juga masih dalam kondisi yang amat sangat fluktuatif, bahkan untuk jangka waktu 5 tahun ya kondisinya tidak terlalu mengenakan bagi para investor. Jadi saran saya tetap, kalau memang punya ilmunya dan sudah yakin untuk memilih saham sendiri, lebih baik pilih saja saham sendiri. Jadi demikian untuk video kali ini, kiranya dapat bermanfaat dan semoga kita masih dapat bertemu lagi di video berikutnya. Salam cuan, tetap sehat ya, dan see ya untuk di kesempatan berikutnya. Terima kasih.